Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang dari Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti fleksibel on off ataupun tombol on off untuk Oppo A5s. Misalnya tombol on off misalnya rusak ataupun connect otomatis biasanya karena masuk air seperti itu. Nah, tidak berfungsi, misalnya tidak ada suara lagi, ataupun juga misalnya sudah jebol ini akibat daripada kita mau tusuk-tusuk terus ini rusak, jadi tidak ada selang untuk tekan lagi ada bunyi, itu biasanya harus kita ganti. Begitu juga untuk tombol volume tidak ada bunyi, ataupun juga misalnya pada saat kita mau hidupin tombol volumenya itu berfungsi otomatis sendiri, ataupun juga tombol on off tidak kita sentuh dia berfungsi otomatis, itu harus kita ganti. Ataupun juga misalnya kita setelah kita hidupin langsung muncul recovery seperti itu, jadi kita harus lakukan penggantian fleksibel on off ataupun volume. Nah, kalau untuk volume biasanya kalau misalnya konslet dia langsung otomatis pada saat kita mau hidupin langsung muncul recovery seperti itu biasanya tombol on off tombol volume yang short ataupun konslet kita harus ganti, ataupun kita congkel, kita nonaktifkan untuk tombol volumenya bisa juga untuk darurat selagi tombol fleksibelnya belum nyampe untuk di rumah. Untuk pembelian fleksibel on off dan volume itu bisa kita beli di online, sudah kita bagikan link pembeliannya, harganya cukup murah, untuk cara pasangnya cukup mudah. Untuk kerusakan yang lain teman-teman bisa cek saja di link deskripsi, sudah kita bagikan untuk pembelian alatnya. Misalnya rusak LCD bisa kita beli LCD, ataupun tidak bisa mengecas bisa kita ganti PCB casnya ataupun fleksibel cas. Bisa ganti baterai bisa cari saja di linknya seperti itu, ataupun juga di toko yang kita bagikan langsung saja kita cari di toko tersebut. Nah, itu bisa juga karena toko yang kita bagikan itu sudah berreputasi sangat baik, itu mendapat bintang dari aplikasi Shopee-nya seperti itu. Langsung saja untuk bongkar ini kita gunakan plastik ini saja untuk lepasnya seperti ini. Di sini ada fleksibel nyambung ke sini, jadi tidak perlu kita tusuk lagi. Kalau batas seperti ini kita balik ke bagian bawah. Ini sudah kita bongkar, hanya tutorial saja. Di sini jangan langsung kita tarik karena di sini ada fleksibel fingerprint. Nah, kita bongkar seperti ini dikit, kemudian kita lepas platnya menggunakan obeng plus. Untuk pembelian obeng sudah kita bagikan, kalau misalnya teman-teman mau beli sudah kita bagikan seperti itu, ataupun harus kita beli karena di rumah mungkin sudah banyak handphone. Ini platnya kita lepas ataupun kita lepas balik seperti ini saja, ini lepas, kemudian di sini masih nempel, kita gunakan kuku saja. Nah, ini sudah lepas, baru bisa melepas back cover. Di sini ada baut, kita lepas semua bautnya. Ini sudah kita lepas baut, kemudian SIM tray-nya sudah kita lepas, baru kita bisa bongkar. Nah, untuk bongkarnya kalau susah bisa gunakan karter seperti ini sedikit, kemudian lanjut menggunakan plastik seperti ini. Memang ada untuk jual cara bongkar ataupun alat untuk bongkar cover ataupun casing ada, tapi kita memanfaatkan apa yang ada saja. Ini, seperti ini. Sini ada on off, kita gunakan kuku, di atasnya juga bisa. Setelah itu bisa kita angkat seperti ini. Inilah alatnya, ada cover, ada penutup mesin, kemudian ada dudukan mesin dan LCD. Dan kalau misalnya bengkang bisa kita ganti ini dudukan, ada link pembeliannya kalau misalnya ada kerusakan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian sini, karena ini on off ada di sini, fleksibel volume ada di sini, dia ada 1 2, kalau original dia seperti ini masih ada hitamnya. Kalau misalnya power ada sebelah sini, jadi kita harus mengangkat mesin, kita lepas dulu baterai, fleksibel baterai, kemudian fleksibel LCD, kita gunakan kuku, jangan menggunakan obeng yang terbuat dari logam, bisa gunakan obeng plastik ataupun plastik seperti ini bisa, seperti ini juga bisa. Misalnya kuku kita panjang seperti ini saja. Ini sudah selesai. Ini fleksibel kamera bisa kita lepas, tidak masalah. Ini fleksibel antena tidak kita lepas, tidak masalah. Kemudian lanjut kita bisa angkat dulu sedikit di bagian bawah seperti ini, angkat seperti ini dikit, perhatikan jangan sampai ada yang nyangkut. Ini sudah lepas seperti ini, bisa kita angkat seperti ini. Nah, ini
Hati-hati jangan langsung kita tarik, kemudian bisa kita lepas seperti ini. Nah, ini mesinnya kita balik seperti ini bisa. Kemudian langsung kita bisa melihat di sini ada fleksibel on off. Ini seperti ini, nempel saja, ini sistem nempel, ini nempel saja, ada lem double tip. Jadi kita mau ganti, tempel saja seperti ini. Ini soketnya ada dua terhubung ke bagian sini. Jadi kalau misalnya ada masuk air, pasti di sini penuh kerak seperti itu. Jadi kita kerik seperti ini. Kemudian di sini kita bersihkan semua mesinnya kalau misalnya ada masuk air. Begitu juga dengan volume, nempel juga ada 3 biasanya nih. Satu ground, satu untuk volume bawah, satu untuk volume atas. Jadi kalau misalnya dia berfungsi secara otomatis, biasanya akibat masuk air, nah itu kita harus bersihkan. Nah, semuanya digabung ke bagian sini. Jadi kita bersihkan semua PCB-nya kalau misalnya ada bekas masuk air. Nah di sini, ini karena ini masih original, jadi tidak kita lepas. Nah, ini volume atas, ini volume bawah, begitu ya. Dia jadi satu, teret sampai ke sini untuk fleksibelnya. Begitu juga untuk volume ini, dia nempel. Jadi jangan takut salah untuk pemasangan, karena di sini sudah ada tanda lubangnya seperti ini. Ya, terus sini dia mempunyai kakinya hanya 2 saja. Jadi satu kiri satu kanan, jadi tidak kakinya 2 kiri 2 kanan, hanya satu. Jadi kalau misalnya ininya rusak, kita tidak punya fleksibelnya, tapi kita ada stok, kita pindahin. Tapi kita agak repot, kita mau pindahin kemudian kita pasang sini. Lebih baik kita ganti saja seperti ini, cukup mudah, hanya nempelin saja seperti itu. Nah, untuk link pembelian sudah kita bagikan, nanti teman-teman bisa beli saja. Untuk lihat-lihat gambar bisa pasti. Kalau misalnya untuk power ada pasti 2 seperti ini, hanya satu untuk pencetannya. Tapi kalau untuk volume dia ada 3, kemudian pencetannya ada 2, atas dan bawah. Ini atas, kemudian sini bagian bawahnya. Nah nih, seperti itu. Ya hanya nempel saja, tidak ada baut-baut lagi. Kalau misalnya baru pasti ada lem double tip, kita lepas saja kertasnya, baru kita tempelin seperti itu. Jangan takut salah, pasti sama untuk alurnya. Ini ada titiknya untuk penanda. Begitu juga di sini ada titik juga untuk penanda bahwa ini bisa masuk seperti itu. Setelah selesai kita pasang, langsung kita pasang lagi mesinnya seperti ini. Kita tekan, dia harus menyentuh. Jadi kalau misalnya tidak kita baut bagian sini, maka tidak bisa untuk menyentuh di sini. Ini bautnya nih hanya nempel di dekat untuk fingerprint. Nah, ini seperti itu untuk volume. Kemudian di sini juga nempel di baut mesin di sini. Terus ini powernya. Selesai, kita pasang saja seperti ini. Kita pasang di sini, agak kita tekan, harus sampai masuk. Masangnya kita usahakan dari sini, karena ini ada coaan. Kita dorong sedikit, harus masuk dulu bagian sini. Nah ini sudah masuk, ini coaan tadi. Ini coannya, terus kita masukin dulu. Nah sudah masuk, baru tekan belah sini. Jadi sama kita mau bongkar, kalau bongkar belah sini kita angkat duluan, tapi kalau untuk pasang ujung sini dulu kita pasang. Baru selesai kita pasang. Untuk fleksibel baterai kita pasang sampai ada bunyi seperti itu. Untuk LCD kita pasang juga seperti ini. Untuk penghubung mesin bagian bawah sudah kita pasang. Kemudian kita rapikan untuk antena, jangan sampai ada yang keluar. Kita rapikan, kalau perlu kita isolasi, kemudian bisa kita tutup langsung. Nah, untuk kalau misalnya lemnya kurang rapi, bisa kita dulukan di dekat fleksibelnya supaya dia menyentuh di bagian sini. Untuk tombol penekannya, kalau misalnya ini yang rusak habis ataupun hilang, bisa kita ganti ininya. Ini koper mesin bagian tengah, jadi bisa nanti kita bagikan link pembeliannya untuk on off nya nih, ataupun juga misalnya beli on off nya saja bisa. Ini pasangnya seperti ini. Kalau misalnya rusak, on off nya hilang, pasangnya seperti ini saja. Tekan saja, dan bisa kita baut semuanya. Setelah bautnya selesai, kita lem di kiri kanannya saja, seluruh sisi luarnya saja kita lem. Setelah itu bisa kita pasang untuk fingerprintnya seperti ini, baru kita pasang penutup. Nah penutupnya kita harus baut, karena bautnya tadi menyatu di switch on off tadi, biar dia
menekan mengenai fleksibel on off-nya tadi seperti itu. Dan juga di sini tadi ada terpasang juga untuk volume, harus kita baut juga. Ini sudah kita anggap baut semua, sudah kita lem, kemudian kita tempel saja seperti ini. Setelah kita lem, kita ikat menggunakan karet seperti ini. Fungsinya adalah pada saat lemnya keras dalam posisi back cover terpasang dengan rapat. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi untuk kerusakan yang lain bisa ganti LCD, baterai, konektor cas dan lain sebagainya, bisa cek di playlist di deskripsi untuk pembelian alatnya, ataupun kunjungi toko yang sudah kita bagikan. Ataupun misalnya ada mau ditanyakan, bisa ketik saja di kolom komentar. Ataupun juga misalnya berguna, bermanfaat untuk yang lain, bisa di like, di share saja seperti itu. Ataupun untuk mengetahui video yang kita upload setiap harinya, bisa di subscribe kemudian aktifkan tombol loncengnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.